Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang bumi sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, gemuk, semangat. Oke anak-anakku yang bumi sayangi, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersua pada pembelajaran agama Islam. Anak-anakku yang bumi sayangi, yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum belajar kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang menyayangi. Nah, sebelum kita belajar tentang senangnya berteman, marilah kita perhatikan surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi pembacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku yang menyayangi, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini dijelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia di seluruh dunia ini dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian oleh Allah dijadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kenapa kok dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Agar saling mengenal. Saling mengenal antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, orang yang satu dengan orang yang lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, berdasarkan ayat ini sayang, memberikan tuntunan kepada kita sebagai umat Islam. Kita haruslah bisa menjalin ukhuwah Islam, ukhuwah yang baik antara orang satu dengan orang yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Begitu indah ajaran agama kita. Maka itu sayangku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang senangnya berteman. Berteman dalam hari ini yaitu persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan di dalam agama Islam. Lalu yang kedua, berteman tanpa membedakan agama. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana sih hikmah berteman tanpa membedakan agama.
Paham sayang? Jadi ada 3 hal itu yang kita pelajari. Persaudaraan dalam Islam, berteman tanpa membedakan agama, dan yang ketiga hikmah berteman tanpa membedakan agama. Anak-anakku yang Bumi sayangi, bersyukurlah kalian sebagai umat Islam. Karena Islam adalah rahmat. Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Tidak terkecuali bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam atau siapa? Non-muslim. Islam membawa kedamaian bagi seluruh umat. Umat beragama, umat agama Islam, umat agama yang lain juga kita hormati. Kita membawa rahmat bagi mereka semua. Bagi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dan ada sekarang ada Konghucu gitu ya, dan sebagainya. Dan juga mungkin agama-agama yang lain yang ada di dunia ini. Anak-anakku yang Bumi sayangi, di dalam Islam, persaudaraan antara orang yang satu dengan orang yang lain, perkawanan, pertemanan antara orang yang satu dengan orang yang lain, sangatlah mendapat perhatian yang sangat bagus. Perhatian yang sangat luar biasa. Sikap persaudaraan atau ukhuwah merupakan sikap yang sangat penting di dalam agama Islam. Maka itu di dalam agama kita ada yang namanya 3 ukhuwah. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ukhuwah watoniyah. Yang ketiga ukhuwah insaniyah. Persaudaraan dalam Islam tadi telah Bumi sebutkan, yaitu ada berapa sayang? Ada 3. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Siapa yang tahu apa itu ukhuwah Islamiyah? Ya, ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama umat Islam atas dasar keimanan, akidah yang satu, yaitu akidah tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu hanya esa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah dasarnya. Kemudian yang kedua sayang, yaitu ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini berasal dari kata waton yang artinya apa sayang? Tanah air. Persaudaraan setanah air, sebangsa, senegara. Walaupun misalnya di Indonesia ini ada banyak suku. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak beragam suku. Ada juga beragam agama. Ada kebudayaan. Dan juga bahasa yang berbeda-beda. Tapi mereka semua disatukan dalam satu lingkaran, dalam satu ikatan, yaitu ukhuwah watoniyah. Yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini adalah ukhuwah atau persaudaraan karena sesama manusia. Sama-sama merupakan ciptaan Allah. Tidak memandang dia beragama apa. Dia tidak memandang dia dari mana, dari bangsa mana, dari negara mana. Asalkan di dalam dirinya itu adalah ada yang namanya persaudaraan sesama manusia, akan menjadi ukhuwah. Kalau begini dunia akan menjadi damai, tidak ada lagi pertengkaran, gitu ya sayang ya. Oke anak-anakku, di dalam senangnya berteman, tadi Bumi sudah menyampaikan, yaitu kita berteman tanpa membedakan agama. Anak-anakku yang Bumi sayangi, di Indonesia saja ada agama Islam, ya kan? Ada agama Kristen, ada agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu di Indonesia. Belum lagi di negara lain mungkin. Ada agama yang menyembah matahari mungkin. Ada mungkin agama yang lain gitu ya. Tapi keberagaman itu memang nyata adanya. Dan bagaimana sih kalau kita berteman tanpa membedakan agama?
Yang pertama yaitu, yang utama yaitu mungkin kita harus saling tolong menolong. Tolong menolong kepada siapa saja yang membutuhkan, walaupun dia berbeda agama. Kemudian selain tolong menolong apa lagi nak? Tidak membeda-bedakan. Dalam berteman kita tidak boleh membedakan teman karena agama. Hei, kamu agamanya Kristen ya? Ibadahmu di gereja ya? Itu misalnya. Hei, kamu orang Hindu ya? Agamanya di pura ya? Terus kalau gitu aku nggak mau berteman sama kamu. Aku maunya berteman sama sesama muslim aja. Nggak boleh sayang. Karena kita di dalam ajaran agama kita berteman. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Tidak boleh membeda-bedakan teman karena agamanya. Selanjutnya anakku yang Bumi sayangi, di dalam agama kita tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Misalnya, kamu yakin ya, dan memang harus yakin bahwa Islam adalah agama yang kamu anggap paling benar. Tapi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Ya, nggak boleh. Kalau memang dia ingin masuk, alhamdulillah. Kita beri contoh perilaku kita yang baik. Kita beri contoh akhlak kita yang baik. Nah, kalau dia dapat hidayah, kemudian masuk Islam, alhamdulillah. Anak-anakku yang Bumut sayangi, apa sih hikmah kita berteman tanpa membedakan agama? Ada yang tahu apa hikmah? Hikmah itu apa sayang? Hikmah itu adalah manfaat, kebaikan yang bisa kita peroleh apabila kita berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama yaitu akan menciptakan perdamaian dan kerukunan di dalam kehidupan kita. Ini penting ini, hidup damai dan rukun, supaya damai, supaya rukun. Nah, yang kedua yaitu bisa mempererat tali persaudaraan. Walaupun kita jauh dengan saudara kandung gitu ya. Tapi kalau kita punya teman-teman yang baik, walaupun dia berbeda agama, bisa mempererat tali persaudaraan. Hatinya menjadi dekat. Kalau dia kesulitan, kita bisa bantu. Kalau kita kesulitan, kita juga mungkin dibantu. Saling mengisi. Karena ada tali, yaitu namanya tali persaudaraan. Nah, anak-anakku yang tidak kalah pentingnya, yaitu orang yang berteman tidak tanpa membedakan agama, yaitu selalu dicintai oleh Allah. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Tidak ada. Pasti ingin dicintai oleh Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya anak-anak, selain kita dicintai oleh Allah, kita juga akan disukai oleh banyak orang. Orang-orang akan merasa sayang kepada kita, walaupun kita berbeda agama. Nah, selanjutnya kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, tidak takabur, tidak sombong, tidak merasa benar sendiri. Nah, selain kita menjadi pribadi yang rendah hati, kita juga akan saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Oke anak-anakku yang Bumut sayangi, itulah yang bisa Bumut sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya manfaat, membawa berkah bagi kita semuanya. Tak ada gading yang tak retak. Ya, apabila ada kesalahan, semoga Allah berkenan mengampuninya. Dan semoga anak-anakku dimanapun kalian berada, terapkanlah kehidupan berteman dengan tanpa membedakan agama ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak manfaatnya. Kita bangsa Indonesia yang mempunyai beragam suku, beragam agama, beragam budaya dan bahasa, bisa tetap satu, bisa tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, karena pada diri umat Islam khususnya dan mungkin umat-umat yang lain tertanam adanya
cinta, persaudaraan walaupun berbeda agama. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.